Selamat datang di Boom United. Ya, MU kemarin kalah ya melawan Wolverhampton Wanderers dengan skor 0-1. Nah, ini kandang sendiri dan ya MU ini kembali ya kita lihat membuktikan bahwa problematikanya masih sama dari musim ke musim, dari zaman Ole sampai sudah dipegang Rangnick, yaitu inkonsistensi yang sangat sering sekali dilakukan oleh MU, baik dari pemain-pemainnya sendiri ya. Jadi ya mereka jarang bisa menampilkan penampilan mereka yang konsisten gitu, sehingga ya trennya naik turun, skala nanti menang nanti kalah lagi. Dan kalau kita lihat kemarin MU itu bermain dengan sangat buruk sekali, harus kita akui, setelah cukup mendingan melawan Burnley dan akhirnya kembali bermain dengan buruk lagi melawan Wolves gitu. Dan kalau Rangnick ini juga menurunkan masih skema yang kurang lebih nggak jauh beda sama lawan Burnley kemarin yang memasang 4-2-2-2 dengan pemain yang rata-rata hampir sama. Ronaldo kembali diduetkan dengan Cavani, juga ada Sancho yang bermain dengan Greenwood lagi, Matip dengan Tomine, Bisaka yang dipasang dengan Xiao kembali di bek kanan dan bek kiri. Hanya pergantian di bek tengah aja gitu. Jadi Varane yang main, dan akhirnya juga Phil Jones yang setelah 700 sekian hari, kurang lebih 2 tahun gak main, akhirnya main lagi dan langsung jadi starter karena beberapa pemain belakang United yang cedera mengharuskan Phil Jones akhirnya diturunkan gitu. Dan Wolves pun juga kalau kita lihat bermain dengan formasi biasanya yang menggunakan 3 back gitu. Namun kan ya Wolves ini memiliki pemain-pemain yang cepat ya, yang kemudian bisa membahayakan gawang United gitu. Dan kalaupun kita lihat juga di babak pertama dan babak kedua pun masalah MU juga nggak jauh berbeda gitu mainnya gitu. Babak pertama dulu kita lihat MU seringkali telat untuk melakukan pressing secara bersamaan gitu. Jadi mereka bermain pressing tapi nggak secara serentak dilakukan gitu. Dan inilah yang akhirnya dapat dimanfaatkan oleh Wolves untuk melepaskan diri dari pressing, karena memang pressingnya nggak bareng-bareng gitu. Jadi ya mudah aja untuk melepaskan diri dari pressing dan seringkali juga berakibat membahayakan gawang MU gitu. Juga MU ini kan kalau kita lihat juga seringkali ya salah passing kemarin gitu. Tomine seringkali kehilangan bola. Ini masalah yang sering dialami oleh Tomine, di mana satu match dia bermain dengan bagus, di match selanjutnya bermain dengan sangat buruk sekali. Kembali lagi ke masalah konsistensi. Nah inilah MU udah sering salah passing, jarak antar pemain terlalu jauh juga. Ya itulah yang membuat MU seringkali kena counter oleh Wolverhampton itu sendiri gitu. Dan ya kalau kita lihat juga mungkin ini ya karena kalau gue lihat memang karena Ronaldo dan Ronaldo ini di usianya udah cukup tua, nggak memungkinkan, dia agak sulit untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Rangnick itu sendiri gitu, yaitu melakukan pressing secara ketat gitu. Jadi babak pertama juga Wolves mendapatkan beberapa peluang, namun sayang nggak bisa jadi gol. Kita harus akui kehebatan De Gea ya, beberapa kali menyelamatkan gawang United, membuat penyelamatan hebat. Dan ya inilah akhirnya babak kedua juga MU pun gak jauh berbeda mainnya gitu kan, masih sama aja buruknya. Rangnick memasukkan Bruno Fernandes, Marcus Rashford dan Elanga. Setelah kebobolan 0-1 masuk Elanga itu juga nggak memberikan banyak perubahan yang signifikan untuk United sendiri gitu. Dan hanya Bruno Fernandes saja yang kalau kita lihat memberikan setidaknya pola alur passing United ini jadi lebih jelas lah sejak dia masuk. Tapi masuknya Rashford, Elanga, terutama Rashford ini ya, yang justru semakin menghambat sistem dari MU itu sendiri. Gue gak ngerti sama anak-anak muda United ini ya, ada Rashford, Sancho, juga Greenwood yang justru seringkali kita lihat ini bermain terlalu individu gitu, terlalu memaksakan diri melewati lawan, padahal bisa harusnya dipassing ke teman yang lebih
bebas posisinya, tapi mereka seringkali ini yang ya bermain terlalu egois gitu. Jadi ya inilah yang justru merusak sistem yang diinginkan oleh Rangnick gitu. Tapi ya inilah Rangnick masih baru masuk juga kan, jadi kita juga masih pemain-pemain ini yang udah biasanya lama nggak bermain dengan skema, tiba-tiba harus dipaksakan untuk bermain dengan sistem. Ini kan nggak mudah juga untuk mereka gitu. Jadi memang Rangnick membutuhkan waktu di United gitu. Tapi penampilan yang mereka tunjukkan kemarin ini ya benar-benar bukan penampilan yang diharapkan gitu oleh seluruh fans United gitu. Dan kalaupun kita lihat juga statistiknya ini benar-benar Wolf ini yang menguasai ya lebih banyak gitu. Dari total shotnya aja kita lihat MU punya 9 kali tembakan dan Wolf nembak 19 kali. Ini kan sebuah perbandingan yang sangat jauh gitu. Ya memang United ini yang membuat apa ya, dengan pressing yang nanggung tadi itu membuat Wolf ini bisa mengembangkan permainan mereka, dikasih pegang bola, tidak memberikan kesulitan kepada pemain-pemain Wolf ini untuk mengembangkan permainan mereka. Dan juga faktor seperti yang dasar, padahal passing itu sebuah hal yang dasar dalam dunia sepak bola, di mana passing yang salah, terutama posisinya di tengah, yang membuat Wolf akhirnya pun bisa dengan leluasa membuat serangan balik cepat hanya mengandalkan 2-3 pemain yang cepat aja gitu. Dan yang inilah yang kerap kali membahayakan gawang dari David De Gea itu sendiri. Juga Wolf ini kan kalau kita lihat punya penembak luar kotak penalti yang lumayan bagus, kita katakan aja Ruben Neves, Joao Moutinho, yang akhirnya kan satu tembakannya terbukti berhasil menjadi gol ke gawang De Gea berawal dari tembakan luar kotak penalti kan. Dan yang inilah yang MU memberikan ruang terlalu banyak untuk Wolf bisa membuat peluang-peluang, meng-create peluang-peluang yang bisa membahayakan gawang itu sendiri gitu. Dan ya gue nggak tahu lagi gimana akhirnya gimana jadinya MU ke depannya gitu. Tapi ya semoga lah Rangnick bisa membenahi ini semua gitu, karena kalau enggak ya gue nggak tahu apa MU bisa lolos ke Liga Champions musim depan, mengamankan posisi 4 kalau mainnya aja seperti ini gitu. Dan ya mudah-mudahan di match selanjutnya Rangnick ini bisa lebih berani ya untuk lebih tegas kepada pemain-pemainnya, terutama pemain-pemain tadi seperti Rashford, Greenwood dan Sancho yang kerap kali bermain terlalu egois, untuk bisa kembali tegas dan menegur mereka gitu, bahwa ya bermain tidak terlalu egois, tidak hanya untuk dirinya sendiri gitu, melainkan untuk tim dari MU itu sendiri gitu. Tapi ya udahlah, kita lihat aja nanti di match selanjutnya. Semoga MU bisa bangkit lagi dan konsisten, karena konsisten itu yang diperlukan gitu oleh sebuah tim. Jadi ya kita tunggu aja gimana selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di Bung United selanjutnya.